Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih oleh Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan beribadah. Kita mengakui pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang kasih setianya tetap selama-lamanya. Ibadah pada pagi hari ini, kita landaskan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan menaungi ibadah pada pagi hari ini. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Amin. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di pagi yang indah ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di awal bulan kami bertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah pelihara kami. Biarlah Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan. Walaupun kami masih beribadah lewat online, kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami dan Tuhan memimpin kami. Kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kami boleh diberkati Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu, bahkan kami semua, sehingga kami senantiasa boleh dihiburkan, dikuatkan, dibangunkan di dalam Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami pertaruhkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih. Terus kita bawa hati kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku, memeliharaku seumur hidupku. Pujian ini adalah pernyataan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan melindungi. Yesus, ku yakin Tuhan memberkati,
di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Itu semua karena Tuhan yang menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan yang menolong, Tuhan selalu menolongku, dipercaya selalu menjagaku. Selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab kasih Tuhan dalam bagi kita, lebarnya, tingginya, lebih dari langit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian yang katakan sama-sama. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami besaran ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Karena tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya,
setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya, tiada sepertinya, tiada sepertinya, tiada sepertinya, tiada sepertinya, Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah menjadi ungkapan iman kami pada hari ini Tuhan, bahwa tak akan goyah iman kami selama-lamanya. Meskipun kami tahu Tuhan rintangan menghadang kami, akan ada pencobaan, akan ada pergumulan yang akan menghalang kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau menjaga kami Tuhan. Itu yang membuat kami tidak akan goyah selama-lamanya Tuhan. Ajar pada kami Tuhan untuk taat. Ajar pada kami Tuhan untuk melihat cara-Mu Tuhan.
Jangan biarkan kami tergoda dengan bagaimana kami menjalani hidup ini dengan cara kami, Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Mampukan Tuhan kami mempunyai cara pandang yang baru. Bagaimana kami hidup di dalam Engkau, Tuhan. Kami tahu Engkau menjaga kami, Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Tuhan. Tapi ada bagian-bagian yang harus kami lakukan untuk kami boleh mendapatkan perlindungan daripada Engkau, Tuhan. Buka mata kami, Tuhan. Mampukan kami melihat hanya kepada Engkau. Biarlah firman itu, Tuhan, kami boleh terima. Tidak hanya kami dengar, tapi kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terpujilah Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Dan saya juga percaya bahwa kita semua mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Jadi harus dua belah pihak ya. Nggak enak namanya cinta bertepuk sebelah tangan ya. Kalau kita yakin Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus yakin. Yakin-yakinnya dan sesadar-sadarnya bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Amin. Ya, puji syukur bahwa hari ini kita boleh bertemu. Karena saya yakin bahwa segala kesempatan datangnya daripada Tuhan. Ya, tidak ada yang tahu ya kapan kita stop di dunia ini ya, apalagi dalam situasi-situasi seperti ini. Memang kita tahu pandemi sepertinya sudah menurun ya. Tetapi kita juga tahu bahwa ini belum selesai ya. Masih banyak yang bisa mencoba menghantui dan mengganggu kita, terutama dalam hal COVID-19. Jadi puji syukur bahwa apabila saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini saya diberi sebuah tema yang luar biasa dan ini adalah tema yang menyenangkan kita. Kenapa? Karena memang kita suka dengan janji-janji seperti ini. Ya. Yang mengatakan tema hari ini adalah dikatakan Tuhan menjaga orang yang mengasihinya. Saya tahu sepanjang minggu ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Tapi biarlah pada kesempatan minggu yang keempat di bulan November ini, kita mau belajar satu hal tentang bagaimana Tuhan menjaga orang yang mengasihi Dia. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-20. Ini menjadi satu bagian firman Tuhan yang harus kita amini dan kita yakini. Mazmur 145 ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum semua. Oh, sudah di belakang. Jadi sudah amin semua berarti ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya, udah di belakang ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Ini menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita bawa pulang. Satu keyakinan kita bahwa kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjaga kita. Kita sedang memasuki satu minggu Advent. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan Natal. Ya, Natal itu berbicara tentang hadirnya Sang Immanuel. Kita tahu siapa Immanuel. Immanuel adalah Allah yang beserta kita. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang berhadir itu, yang ke dalam dunia itu, yang menyertai kita, tidak hanya beserta. Tapi dikatakan Dia juga menjaga kita. Ya, firman Tuhan dikatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Ada dua kata kunci sana. Ya, kita harus cermat dari kalimat itu saja ada dua kata kunci. Yang pertama dikatakan ada mengasihi, ya, menjaga. Dan yang kedua adalah mengasihi. Menjaga yang pertama, dan yang kedua adalah mengasihi. Dua-duanya kata kerja. Dua-duanya adalah kata aktif. Tapi kalau kita memperhatikan kalimat ini, siapa yang menjaga dan siapa yang mengasihi? Ya. Dengan jelas, ya Pak. Jelas dikatakan Pak Pendeta. Dikatakan Tuhan menjaga. Berarti itu adalah bagiannya Tuhan. Tuhan menjadi punya bagian bagaimana menjaga. Itu bagian Tuhan. Subjeknya adalah Tuhan. Tapi dikatakan dalam kata kunci yang kedua adalah mengasihi. Mengasihinya. Siapa subjeknya?
Subjeknya adalah ya kita semua. Ya. Ini menjadi penting. Kenapa? Jangan sampai seperti saya katakan, ada cinta bertepuk sebelah tangan. Ada satu respon antara Tuhan dengan kita. Ya, kita dalam iman Kristen kita sangat mempercayai tentang itu. Ya, konsep keselamatan kita adalah konsep yang merespon. Waktu Tuhan mengasihi kita, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Yang mendapatkan hidup yang kekal, dikatakan adalah orang-orang yang merespon. Yang percaya kepadanya. Maka dia mendapatkan hidup yang kekal. Memang betul tawaran untuk hidup kekal, keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Tapi yang mendapatkan hidup kekal ternyata tidak semua orang. Yang mendapatkan hidup kekal adalah yang percaya. Ya. Demikian juga kalimat ini. Kalimat ini mengatakan bahwa Tuhan menjaga. Siapa yang dijaga? Dikatakan adalah orang-orang yang mengasihinya. Maka kita akan lebih jauh bagaimana kita melihat bagaimana dua hal ini semestinya terjadi. Mari kita buka sama-sama, saya suka dengan Mazmur 191. Dalam hal ini sangat jelas karena perikopnya diberi judul dalam lindungan Allah. Mazmur 91 ya. Luar biasa ya kalau ada Mazmur 191 ya. Menjadi Alkitab yang paling panjang, kitab yang paling panjang karena 150 saja sudah paling panjang. Ya. Mazmur 91. Oh, enggak sulit tampilkan ya. Kalau kita membaca secara keseluruhan, saya tidak akan mengajak kita semua untuk membaca Mazmur 91 secara menyeluruh. Tapi Mazmur 91 ini mencoba menggambarkan, karena ini bagaimana situasi waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kita tahu bahwa ada satu ziarah. Ya, bagaimana ada sebuah perjalanan journey dari Mesir menuju kepada Kanaan. Dari tanah penjajahan menuju ke tanah perjanjian. Ya, 40 tahun lamanya. Karena Mazmur ini ditulis oleh Musa. Ya. Jadi digambarkan di sana bagaimana ada perlindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Saya tertarik bahwa di sana dikatakan ada bagian Tuhan dan di sana ada juga bagian kita. God part, ada juga believer part. Apa yang dilakukan Tuhan dan apa yang dilakukan oleh manusia. Apa saja sih yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau secara cermat kita membaca dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 13. Ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berjanji ya, dan sudah melakukan bagi bangsa Israel. Dia dikatakan melepaskan engkau dari jerat perangkat burung. Melepaskan dari penyakit sampar yang busuk. Menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Memperisai dan memagari. Menghindari engkau dari kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tidak rebah, tetap berdiri kokoh, melakukan pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tempat perlindunganmu, tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan yang terakhir saya catat adalah menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang percaya katakan amin. Oh, sedikit yang percaya. Yang percaya katakan amin. Ini menjadi bagian kita. Jadi kalau tema kita berbicara tentang Tuhan menjaga kita, ini yang Tuhan lakukan. Listingnya sudah ada jelas banyak sekali, ya kan? Dan saya tidak akan menjelaskan satu persatu tentang bagaimana cara Tuhan melindungi kita dan menjaga kita. Kalau kita mau saja sedikit menengok ke belakang kehidupan kita, lalu kita merefleksikan dan mengevaluasi diri kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menjaga kita. Semua pasti sudah mengalami. Cuma caranya mungkin beda. Mungkin pengalamannya beda-beda. Apalagi kalau di zaman COVID ini, kalau kita kumpul cerita sama teman,
Bagaimana Tuhan menjaga kita dari COVID ini. Banyak cerita yang dikumpulkan. Contohnya saya pernah mengalami bagaimana seorang teman yang akhirnya dipanggil Tuhan karena COVID. Sebelum dia dinyatakan COVID, saya 2 hari bersama dengan dia. Pagi, siang, malam, 2 hari. Bayangkan, ya kita tahu kalau sudah namanya berdekatan secara intim, dekat maksudnya, itu persentase besar sekali. Ya, sempat kami makan, buka masker dua-dua. Apalagi kawan ini kalau ngomong kencangnya minta ampun, sampai maaf muncrat-muncrat begitu ya. Saking semangatnya kalau cerita, ya. Ternyata itu hari Rabu, Selasa, Rabu, ternyata Kamis dia mulai demam-demam, lalu Jumat dinyatakan COVID. Dan hari Senin dia dipanggil Tuhan. Mungkin kita bisa mengkoleksi cerita-cerita seperti itu. Banyak. Ya. Bagaimana perlindungan Tuhan? Saya ingat waktu saya punya toko. Ya, ini kalau bicara kesaksian saya saja. Saya pernah punya toko di Batu Aji tahun 2003-2004. Berapa tahun yang lalu tuh. Lama banget pokoknya. Ya. Tokonya sederhana tapi kabarnya omsetnya sampai lumayan. Ya, karena waktu itu saya megang satu produk yang memang tidak dijual, hanya kami yang menjualnya. Ini adalah produk multi level marketing. Mungkin karena kami dari pagi sampai sore kami, maka orang tertarik, ini pasti omsetnya gede, kan gitu ya. Apa yang terjadi? Satu malam ada maling masuk ke dalam toko kami. Bukan maling tepatnya, rampok mungkin ya lebih tepat, karena 4 orang. Ya. Saya ditelepon sama karyawan saya yang tidur di lantai 2. Pak, katanya, saya bangun sekitar jam 4:30, di bawah ada orang, Pak, katanya. Kenapa kamu nggak turun? Nggak berani, Pak, ada 4 orang, Pak, masuk, katanya. Ya sudah, kamu di situ aja, saya bilang. Bahaya, kalau kamu turun akan terjadi bukan hanya perampokan, bisa terjadi pembunuhan. Saya katakan, kamu diam saja di atas. Saya kata gitu. Lalu saya cepat-cepat pergi dari Batam Center menuju ke Batu Aji. Perjalanan cukup panjang. Sampai di situ saya mencoba menghubungi polisi. Gak dapat-dapat, memang kadang-kadang polisi kalau pagi-pagi entah tahu kemana dia, gitu kan. Saya mampir ke Tembesi, lalu ke kantor polisi. Toko saya dirampok orang, katanya. Langsung saya bersama dengan polisi ke sana dan ternyata rampoknya sudah pergi. Ya, saya cek, luar biasa saya katakan. Waktu mereka masuk ke rampok itu, memang pintu dijebol, pintu belakang dijebol. Tetapi tidak satu pun tersentuh produk saya. Dan tidak satu pun yang hilang saat itu. 4 orang di dalam sekitar 1 jam lebih. Nggak ngapa-ngapain. Bahkan tempat yang ketik-ketik apa tuh? Keluar duit itu. Apa? Mesin kas. Gitu ya. Enggak dijebol juga. Lalu kami berpikir, ngapain tuh datang 4 orang itu cuman mau ngapain gitu. Sampai tetangga ruko sebelah mengatakan, Pak, Bapak pegangannya apa? Kami juga mau pegang itu, katanya. Ngapain orang rampok datang tetapi tidak dirampok? Saya percaya itu adalah penjagaan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, apabila kita mau koleksi cerita seperti itu dalam hidup kita, banyak sekali. Satu persatu kita akan mengalami itu. Makanya saya lebih tertarik pada pagi hari ini. Saya lebih mau menceritakan bukan bagian Tuhan terhadap kita. Karena kalau bagian Tuhan sudah jelas, clear, 100%, yes. Dia tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Dia tetap menjaga kita. Apapun yang sudah tertulis dalam firman Tuhan ini, dia akan lakukan. Tapi saya lebih tertarik pada kesempatan ini, sekitar 15 menit ke depan atau 20 menit ke depan. Apa yang menjadi bagian kita supaya kita mendapatkan penjagaan Tuhan? Dikatakan ada bagian kita yaitu mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 91 secara cepat saja, minimal ada 4 hal yang saya mau bagikan kepada kita semua. Dan saya yakin ini adalah hal-hal yang bukan jauh daripada kita. 4 hal ini mungkin sudah kita lakukan. Tapi mungkin saja ada yang belum. Atau mungkin hari ini melakukan, besok tidak melakukan. Karena seringkali kita tidak konsisten dalam hidup ini. Tapi saya mau mengajak kepada kita semua.
Kalau kita ingin mendapat penjagaan Tuhan, lakukan 4 ini. Mazmur 91. Yang pertama dalam Mazmur 91 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan, bagaimana kita boleh mendapatkan penjagaan Tuhan, maka kita harus percaya sama Tuhan. Sederhana ya? Wah, itu sudah bagian saya, Pak. Iya memang. Ya, tapi seberapa konsisten kita percaya sama Tuhan? Jangan-jangan pada hari Minggu saja. Selebihnya kita nggak percaya sama Tuhan dan lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Waktu saya membaca kalimat ini, kata percaya kepada Tuhan, trust, percaya. Jadi apabila di situ dikatakan, engkaulah tempat perlindunganku dan ku percayai, maka itu adalah merupakan satu statement kita bahwa kita mempercayakan Tuhan. Ya, saya menggunakan kata trust, bukan kata believe, karena memang believe dan trust itu sesuatu yang berbeda. Ya. Dalam bahasa Indonesia sama-sama katanya percaya, tetapi kalau trust itu, Batak itu adalah percaya yang sepenuhnya. Ya, sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Trust. Ya, jadi kalau misalnya suami istri mengatakan trust you, itu bukan saya percaya sama kamu, itu semestinya bukan believe, tapi trust, mempercayakan kehidupan kita. Ya, seperti bagaimana Tuhan sudah menempatkan dia dalam kehidupan kita. Dalam perjumpaan Musa dengan Allah pernah berkata kepada Musa, ya, aku adalah aku. Ya, dikatakan Asher Ehye. Tuhan memperkenalkan dirinya. Ini loh aku loh. Aku adalah aku. Waktu Musa mengatakan, siapa engkau Tuhan? Bagaimana aku mau ngadep Firaun? Siapa engkau? Aku adalah aku. Ini menjadi sebuah modal yang cukup buat Musa untuk bagaimana dia berhadapan dengan Firaun. Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena dia mempercayai adanya Tuhan. Kehadiran Tuhan baginya adalah sesuatu yang real, nyata. Betapa banyak kita punya kesulitan dalam hal ini. Waktu kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak pernah melihat wujudnya, maka seringkali kita antara ya dan tidak. Kadang-kadang sesuatu yang tidak nampak belum tentu tidak ada. Betul? Demikian juga Tuhan. Musa sangat mempercayai keberadaan Tuhan, makanya dia confident membawa bangsa itu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi satu hal yang saya mau tekankan pagi ini, setiap kita yang akan mendapatkan hak penjagaan Tuhan tadi, perlindungan Tuhan tadi, pastikan bahwa kita percaya sama Tuhan. Pastikan bahwa engkau percaya akan adanya Tuhan, real, bukan hanya wacana, ya, bukan hanya katanya, percaya dari kita sendiri. Itu penting, ya. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita yang percayanya karena menjadi orang Kristen adalah karena sejak lahir. Ya, sudah dalam kandungan kita sudah lahir begitu ya, sudah percaya sama Tuhan. Maka seringkali kita menganggap bahwa iman itu seperti iman yang automatically, yang ya sudah begitu saja, gitu ya. Tidak ada satu proses apapun, begitu ya. Menurut saya kita perlu ada sebuah pengakuan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Yuk kita katakan sama-sama, aku percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, aku percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Mazmur 91 ayat 14a, dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hal yang kedua yang saya mau katakan adalah terhubung, melekat kepada Tuhan. Ada yang namanya connected, terhubung. Percaya, yes. Mungkin kita tahu, yes. Tapi kita nggak terhubung. Kita nggak kenal.
Sama seperti kita kenal sama Pak Jokowi, tapi nggak pernah kita sentuh dia gitu ya. Kita percaya bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, tapi kita nggak terkonek dengan dia. Maka kita tidak mendapatkan privilege dari dia, tidak mendapatkan kuasa dari dia. Sama dengan Tuhan demikian. Kalau engkau sudah percaya, maka dikatakan mestinya engkau terhubung, melekat kepada Tuhan. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan kasak. Ya, kasak. Terhubung, terkonek. Ya. Sekarang sudah luar biasa. Ya. Dulu saya seringkali menggunakan ilustrasinya mic ini, mikrofon. Ya, tapi sekarang sudah sulit menggunakan ilustrasi ini karena sudah nggak terhubung lagi dengan apa? Dengan kabel. Ya, wireless Pak, sudah nggak wireless sekarang. Makanya, tapi kalau seandainya wirelessnya hilang, powernya hilang, maka alat ini tidak akan menjadi ada gunanya apapun. Ya, maka mesti ada terhubung, ada connection. Sekarang kita sudah masuk dalam era industrial 4.0, revolusi industrial 4.0. Semuanya sudah wireless, betul? Ya, saya juga mengajar sekarang. Besok saya mengajar juga kelas, udah dari rumah, ngajarnya ke Malaysia. Ya. Ya, ada juga saya kelas di Eropa dan Belanda. Nggak perlu ke sana. Kenapa? Ada yang menghubungkan. Apa itu? Wireless. Saya waktu ngajarkan anak-anak mahasiswa, seringkali ada satu momen yang lucu buat saya, gitu ya. Kalau misalnya kami ada kuis begitu, tanya sama mereka, tiba-tiba saya tanya, coba apa jawabannya begitu kan? Tapi dalam ruang Zoom gitu ya. Tiba-tiba hilang dia. Loh, kemana dia? Alasannya, Pak, wifi-nya mati. Nggak ada pulsa, kan? Nggak terkonek Pak, jadinya nggak bisa lagi dia berhubungan lagi, ya. Betapa sering kita begitu ya. Waktu kita dalam pertanggungjawaban, tiba-tiba kita nggak terkonek. Jadi penting terhubung. Kalau nggak terhubung, maka kita tidak akan mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya. Kasak, ya, lebih tepatnya dikatakan hati yang melekat dan ada ketertarikan. Wah, itu ya. Itu kata connected sebenarnya. Lebih asiknya lagi kalau ada banyak anak muda di sini ya. Saya lebih suka dengan mengatakan falling in love gitu ya. Jadi waktu ada connected itu ada semacam perasaan yang menggebu-gebu, ya, ingin terhubung selalu. Saya nggak tahu seberapa banyak yang sini pernah mengalami yang namanya masa pacaran, saya nggak tahu ya. Siapa tahu di sini ada yang hanya mengalami masa perjodohan ya. Masa era apa namanya Siti Nurbaya begitu ya. Waktu saya suka dengan mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri saya tentunya ya. Itu baru lihat gentengnya saja gitu ya. Rasanya wah gitu ya. Kok nunggu malam minggu tuh kayaknya waduh kapan ya malam minggu gitu ya. Karena dulu pacaran kita nggak seperti sekarang. Kapan saja bisa anytime calling. Video call ketemu gitu ya. Era saya waktu pacaran itu ya harus jumpa. Gitu ya. Nah, itulah yang namanya connected tadi ya. Yang namanya kasak. Nah, jadi hal yang kedua yang mesti terjadi dalam kehidupan kita adalah seperti itu. Kita punya connected, punya hubungan yang rindu banget gitu loh. Rasanya kalau saya nggak datang ke gereja ini, ada sesuatu yang nggak saya dapatkan. Rasanya kalau saya nggak berdoa pada hari ini, ada sesuatu yang saya hilang. Rasanya kalau saya nggak baca firman Tuhan, ada sesuatu yang saya gitu. Kalau itu sudah nggak kita rasakan lagi, jangan-jangan wifi-nya lagi off. Kita nggak terasa bahwa kita sudah percaya, tapi nggak terkonek sama Tuhan. Nggak ada bunggungnya lagi ya, nggak ada setrum-setrumnya lagi ya. Jadi hal yang kedua yang saya tekankan kepada kita semua, mari. Yang pertama adalah kita harus punya batak, percaya, trust. Dan yang kedua adalah kasak, yaitu terhubung, connected, melekat. Yang ketiga, ini lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Mazmur 91 ayat 14b dikatakan mengenal nama Tuhan secara intim. Yada. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah yada. Ada intimacy. Jadi tidak hanya sekedar terhubung tetapi intim. Melekat, ya. Sungguh hatiku melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentengi dia sebab ia mengenal namaku. Tahu dan kenal adalah sesuatu hal yang berbeda. Kita tahu bahwa dalam satu bagian firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21-22, kita pernah mendengar itu. Bagaimana Yesus dengan clear mengatakan tahu dan mengenal itu berbeda. Banyak orang mengenal, aku menyebut namamu. Ya, iya kamu menyebut, tapi kau tidak tahu aku. Ya. Dikatakan bukan setiap orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Itu yang mencoba saya berikan gambaran buat kita bahwa kita waktu percaya, waktu kita terkonek, kita juga harus intim dengan dia. Melekat, betul-betul melekat. Ya, kata yadah itu seringkali muncul dalam perjanjian lama. Ya, salah satunya adalah tentang bagaimana waktu yadah itu digunakan dalam Kejadian 4 ayat pertama. Tentang dikatakan bahwa hubungan suami istri itu harus satu. Menjadi satu. Itu menggunakan kata yada. Tidak terpisahkan lagi. Gitu ya. Jadi itu yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan, kita terkonek sama Tuhan, itu nggak cuma sekedar kenal dan terkonek saja, tapi intim. Dan saya yakin, setiap intiman kita pastilah akan terlihat dalam keseharian kita. Apa contohnya? Kita pasti akan sedikit-sedikit meminta pertimbangan dia. Sedikit-sedikit tanya sama dia. Dalam hal apapun. Kita memutuskan, apa ya Tuhan? Menurutmu gimana Tuhan? Ya, seleramu apa ya Tuhan? Itu intim. Ya. Saya punya hubungan yang tidak intim dengan orang tua saya dulu. Ya, karena saya adalah produk broken home. Orang tua saya suka bertengkar karena bapak saya punya istri lagi. Jadi akhirnya hubungan kami anak dengan orang tua tidak bagus. Saya menyadari bahwa saya sempat tidak punya keintiman dengan orang tua. Mau ngomong tuh segan, sungkan, padahal orang tua sendiri. Bayangkan ya. Mau minta apa, mau tanya apa, takut. Bapak sendiri, ya. Kita takut. Nggak intim. Satu rumah, iya. Satu rumah, lihat iya tiap hari. Tapi karena nggak intim, nggak berani ngomong apa-apa sama dia. Pendem aja dalam hati sendiri. Jangan-jangan kita sama Tuhan begitu. Ya, kita kucing-kucingan sama Tuhan. Dan biasanya itu penyebabnya salah satunya adalah adanya ketidakintiman. Dan ketidakintiman itu bisa terjadi karena ada dosa yang kita simpan. Itu yang membuat kita akhirnya terpisah. Ya, dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, kenapa? Kita diselewengkan dari panggilan Tuhan. Ya, sudah hamartia. Ya, dosa itu hamartia. Diselewengkan, kita terpisah sama Tuhan. Meskipun hanya terpisah sedikit, tetap namanya terpisah. Itu kan apa? Ada dosa. Jadi oleh karena itu salah satu indikatornya. Kalau kita sudah sama Tuhan, malas lah. Ya kan? Mau doa, malas lah. Baca firman Tuhan, jangan-jangan. Ya, keintiman kita perlu kita tingkatkan lagi. Amin. Yang keempat adalah dalam ayat yang ke Mazmur 91 ayat yang ke-15. Ini yang terakhir. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan. Di sana ada kata berseru kepada Tuhan. Call. Ya. Jadi ada sebuah pengharapan yang tidak hanya meminta, tapi dia betul-betul percaya. Call, gitu ya. Bersorak, gitu ya. Tadi kita sudah melakukan tadi. Ya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Berseru. Maka Tuhan akan memilih, mendatangi kita. Dikatakan berseru dalam bahasa aslinya ada kara. Artinya memanggil. Jadi waktu kita berseru kepadanya, maka dalam kitab Mika dikatakan, maka sendirilah nanti akan berseru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Bahkan dia akan menyembunyikan terhadap mereka pada waktu sebab ia berbuat jahat.
Jadi waktu kita bicara tentang berseru, maka ada dua hal yang muncul. Yang pertama adalah hope. Yang kedua adalah bicara tentang proclaim. Pernyataan. Ada sebuah pengharapan dan juga ada sebuah pernyataan kepada Tuhan. Jadi apapun masalah kita hari ini, saya tidak tahu, masalah kita berbeda-beda. Mungkin kita punya masalah dalam hal ekonomi. Mungkin kita punya masalah dengan kesehatan kita. Kita punya masalah banyak hal. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan bahwa kita punya Tuhan. Berserulah pada Dia. Maka waktu kita berseru dikatakan Dia akan menjawab kita. Masa-masa ini kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi. Satu hal yang sangat relevansi. Perlindungan Tuhan terhadap COVID. Saya yakin bahwa setiap kita yakin, amin, ya, meyakini kita dijaga Tuhan. Amin. COVID jauh-jauh dari sama kita, gitu ya. Tangking dalam nama Yesus, gitu ya. Bagaimana menjaganya? Ada bagian kita juga ya. Tuhan menjaga kita, ya. Tuhan menjaga kita. Tapi ternyata ada juga bagian-bagian yang kita lakukan. Contohnya apa? Pakai masker. Ya. Yang kedua, sudah punya kartu vaksin. Nah, ini contoh ini ya. Bagian kita ada vaksin. Kemana-mana bawa masker, sanitizer, dan seterusnya. Yang saya maksud begini, kita percaya Tuhan menjaga kita, bukan berarti kita lalu hidup seenaknya saja. Kita percaya Tuhan menjaga kita, lalu kita nyebrang jalan seenaknya saja. Ya kalau ketabrak jangan salahkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menjaga kita, melindungi kita dalam bisnis kita, tapi kita sembarangan dalam menjalankan bisnis kita. Spekulasi tanpa perhitungan. Dan banyak lagi. Kita percaya Tuhan menjaga masa depan kita, tapi kita tidak pernah mempersiapkan masa depan kita. Kita seenaknya hidupin, nanti masa depan nantilah. Pikir nanti aja lah. Jadi jangan salahkan apabila kita udah usia sekian, loh kok saya belum apa-apa, belum jadi apa-apa, dan belum siapa-siapa. Jangan-jangan karena kita tidak pernah melakukan bagian kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjaga kita. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Oleh karena itu mari saya ajak kepada kita semua. Saat kita percaya akan penjagaan Tuhan, maka kita juga harus perlu menjaga atau melakukan bagian-bagian kita. Betul Tuhan menjaga kita, yes, amin. Dia membuat parameter untuk kita semua supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak terserang. Dan banyak hal Tuhan sudah lakukan buat menjaga kita dan melindungi kita. Tapi masalahnya bagian kita nggak lakukan. Kita nggak melakukan bagian kita. Jadi apabila hari ini saya menyebutkan ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Mungkin kita bisa tambahkan yang lain. Tapi minimal 4 hal ini. Maka saya percaya perlindungan Tuhan sempurna di dalam kita. Amin. Marilah kita percaya kepada Dia. Marilah terkonek dengan Dia. Marilah kita berseru sama Dia. Ya. Kita boleh mengenal Dia, percaya kepada Dia. Maka saya yakin perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah pagi ini menjadi sebuah kesempatan kita mengamini dan meyakini. Mazmur 145 ayat 20 mengatakan bahwa Tuhan menjaga kita, setiap orang yang mengasihinya. Tapi biarlah kesempatan ini juga menjadi sebuah refleksi pagi ini. Apakah kita masuk bilangan yang mengasihi Dia? Ya, Tuhan akan menjaga setiap mengasihi, tapi masalahnya apakah kita masuk dalam bilangan itu? Biarlah menjadi kesempatan kita yang indah untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku percaya sama Engkau, Tuhan. Aku mau terhubung dengan Engkau, Tuhan. Aku berseru sama Engkau, Tuhan. Aku mau terhubung, Tuhan. Aku mau intim dengan Engkau, Tuhan. Bila itu menjadi bagian kita, maka saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Dia akan melakukan bagiannya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan Dia adalah Allah yang menjaga kita. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami sampai saat ini. Bila kami ada seperti kami ada saat ini,
Saat kami bisa menghembuskan nafas dengan baik. Saat kami dalam kondisi sehat saat ini. Saat kami dalam posisi ekonomi yang baik. Kami berkecukupan Tuhan. Dan banyak lagi pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Kami yakin Tuhan, semua terjadi bukan kebetulan Tuhan. Tapi karena ada Tuhan yang menyediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau menjadi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang sudah Kau lakukan. Ya Tuhan, kami mengamini Tuhan firman hari ini bahwa Engkau menjagai kami karena kami mengasihi Engkau. Dan mampukan kami terus untuk melakukan hal itu. Kami dalam posisi tetap mengasihi Engkau Tuhan. Sama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sehingga pada akhirnya, pada waktunya Tuhan, saat Engkau mendapati kami, Engkau tetap mendapati kami tetap setia kepada Engkau. Tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan iman kami kepada Engkau. Kami tetap percaya, berseru, terkonek dan intim kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan, tiba waktunya bagi kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan sebuah pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami bersyukur, kami percaya Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Engkau memberikan sukacita, damai, sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan yang hidup, dan kami bersyukur saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami. Biarlah Tuhan memberkati roti anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Tuhan sucikan layakan kami, bersekutu dengan Tuhan sendiri, sehingga kami boleh dikuatkan, dibangkitkan, berkati oleh Tuhan lewat perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan ditinggikan, kan kami boleh diberkati. Kami bersyukur, berkati kami semua, urapi hamba-Mu, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun berada, Tuhan memberkati. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, anak domba yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Bagi yang telah menyiapkan roti, biarlah kita bisa angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita siapkan hati kita. Sebelum kita makan roti ini, saya bacakan firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita bersama-sama dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita makan dengan iman, dengan hati yang bersyukur, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Amin. Sudah makan Bapak Ibu? Kita siapkan, angkat cawan di sebelah kanan kita. Bagi kita yang telah siapkan, mari kita angkat bersama-sama di sebelah kanan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah lambang dari darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Mari kita minum bersama-sama. Sebelumnya saya bacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbualan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama dengan iman meminumnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita minum bersama. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kembali kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat perjamuan kudus pada hari ini, di mana Tuhan kami boleh mengingat pengorbanan-Mu, dan firman-Mu mengajarkan kepada kami boleh disatukan dengan tubuh Kristus, dan kami bersyukur, kami percaya janji firman-Mu, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kami bersyukur Tuhan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dalam kehidupan kami ada Kristus dan Tuhan yang memimpin kami. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi Raja, Tuhan yang memerintah kehidupan kami, dan kami percaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuntun kami Tuhan dengan firman dan Roh-Mu, sehingga kami boleh menjadi umat-umat yang berkemenangan, umat-umat Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, menjadi kesaksian. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami hidup di tengah pandemi, kami percaya tangan Tuhan menyertai kami. Dan biarlah dunia boleh tahu Engkaulah Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang menjadi juru selamat manusia. Kami bersyukur kepadamu buat perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan menghiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu, dan kami boleh bersyukur cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kebaikan Tuhan, pengorbanan-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan Bapa kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, anak domba Allah yang hidup yang sudah berkorban bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah perjamuan kudus kita pada hari ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan Desember. Berjumpa kembali dalam GKB News 5 Desember 2021. Berikut beberapa informasi seputar kegiatan GKB selama sepekan. Yang pertama, ibadah gereja. Kita bersyukur karena gereja kita sudah menjalankan ibadah onsite. Mari kita beribadah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang kurang sehat, dapat beribadah secara online. Untuk ibadah GKB Tangerang pukul 9, untuk ibadah GKB Batam pukul 10. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GKB Anugerah Mahkota Mas Tangerang. Yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dilayani oleh Penatua Yudi Sanjaya. Kami dari staf pengembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kegiatan gereja. Untuk sementara kegiatan gereja masih diliburkan kecuali komsel. Jemaat dapat mengikuti komsel secara online melalui Google Meet yang linknya terdapat di grup WhatsApp gereja. Yang keempat, ucapan terima kasih. Kami dari staf pengembalaan mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan, baik berupa persembahan rutin, perpuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan gereja, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, doa dan puasa. Kami mengajak jemaat sekalian untuk berdoa dan berpuasa setiap hari Jumat. Adapun puasa dilakukan mulai bangun tidur sampai jam 3 sore, jika masih kuat sampai jam 6 sore. Doakan juga untuk proses renovasi gereja GKB Batam, supaya semua berjalan lancar dan Tuhan mencukupkan semua keperluan yang dibutuhkan. Amin. Yang ketujuh, ucapan selamat. Kami dari staf pengembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Saudari Vanessa yang telah diwisuda pada Jumat 26 November 2021 dengan gelar Sarjana Manajemen di Universitas Internasional Batam. Kiranya sukses selalu dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare. Happy birthday, selamat ulang tahun. Kami dari staf pengembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat Tangerang, Bapak Salim 7 Desember, Bapak Andreas Sinaga 10 Desember, Jemaat Batam Desiana 10 Desember. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Tahukah Anda
Kita tahu bahwa musik adalah sesuatu yang paling dapat diterima manusia dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak kecil, dewasa, bahkan sampai usia senja. Tahukah Anda siapakah orang yang memainkan musik pertama kali dalam Alkitab? Aha, jawabannya adalah Yubal. Kita dapat melihatnya di Kejadian 4 ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Yubal adalah leluhur semua orang yang mempergunakan kecapi atau harpa dan seruling. Dia adalah penemu alat musik berdawai maupun alat musik tiup. Dan dari situlah yang mempelopori perkembangan musik, sehingga memberikan dorongan besar untuk kemajuan musik sampai di zaman sekarang ini. Jadi, itulah jawabannya. Demikian Warta Sepekan, tetap waspada, berdoa, dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sudah bisa menjalankan ibadah, baik secara langsung ataupun yang ada di rumah. Kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap sama Tuhan, melawat setiap kami yang beribadah kepadamu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, Bapak Penatua Yudi Sanjaya. Berkati hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, sertai dengan mujizat-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Jakob Tan dan Ibu Gembala Seniwati. Urapi hamba-Mu, mampukan untuk menggembalakan gereja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami berdoakan Tuhan untuk Natal GKB Tangerang dan Batam pada tanggal 19 Desember secara onsite. Kami berdoa juga Tuhan untuk Natal 25 Desember secara online. Biarlah Tuhan di tengah pandemi ini kami tetap bisa merayakan Natal dengan sukacita Tuhan, dan semuanya menjadi berkat Tuhan. Berkati panitia yang ada, rekan-rekan yang akan menampilkan puji-pujian, semuanya bersiap-siap dengan sangat baik dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja Tangerang dan Batam. Semoga kami percaya menjangkau banyak jiwa Tuhan, semakin disukai Allah dan disukai manusia. Kami tetap berdoakan untuk proses renovasi gereja GKB Batam Tuhan. Bila semua berjalan lancar, keurapi para tukang-tukang semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, bagi Bapak Presiden kami, wakilnya dan menteri-menteri sampai jajaran paling bawah Tuhan, semuanya bekerja dengan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 supaya berjalan lancar, tenaga medis diberi kekuatan oleh Tuhan, dan keadaan bisa normal kembali seperti sedia kala. Seluruh jemaat Tuhan kami doakan untuk keluarga-keluarga, suami, istri, dan anak-anak, usaha, bisnis, studi, pekerjaan mereka Kau berkati Tuhan. Untuk yang berulang tahun Tuhan, jemaat Tangerang, Bapak Salim, Bapak Andreas Sinaga, Kau berkati Tuhan. Jemaat Batam, Dea Siana, Kau berkati Tuhan. Kau tambahkan 1 tahun umurnya. Apa yang menjadi rencana mereka Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian doa syafaat kami dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati engkau dan Tuhan menyerang engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati semua kehidupanmu, baik keluargamu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan, iman rohanimu diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati engkau mulai hari ini, besok dan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kita bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa salah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wish you a reggae Christmas. I wish you a Irish Christmas. I wish you a Irish Christmas from the bottom of my heart. Yeah man, Merry Christmas, Irish Christmas, have a reggae Christmas. Yeah man.